di kota Yehuda, di mana saat itu sebelum kejatuhan kota Niniwe pada tahun 612 sebelum Masehi. Berapa jumlah pasal dari kitab Yefanya? Demikian juga halnya dengan jumlah ayatnya. Jadi katakan kitab ini tidak terlalu panjang karena dia hanya memiliki 3 pasal dan jumlah ayatnya pun dari 3 pasal itu hanya 53 ayat saja. Nah, nama identitas lengkap dari Nabi Zefania itu saya sudah singgung di awal tadi, tapi nggak apa-apa saya ingatkan lagi di sini. Namanya adalah Zefania bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia. Dijelaskan di sini dia sampai mulai dari kakeknya, ya uyutnya, ya karena cicit kan ini Zefania ini sampai ya dari cicit dari uyut sampai ke kakeknya sampai ke bapaknya dijelasin di sini, ya. Nah, itu tercatat dalam Zefania pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Zefania bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin, ya, lalu Hizkia. Konteks dia hidup, konteks dia menerima firman ini dan menyampaikannya pada saat zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda pada saat itu Yosua bin Amon ini. Nah, orang yang menjadi tujuan pelayanan daripada Nabi Zefania adalah orang Yehuda yang tinggal di dan orang-orang di Yerusalem. Itu target pertama, prioritas utama dari firman yang disampaikan oleh Nabi Zefania. Ya. Nah, apa tujuan dari kitab ini? Yang pertama, peringatan penghakiman ya pasti akan terjadi kepada bangsa-bangsa lain selain daripada bangsa Yehuda. Bangsa lain itu bangsa apa saja? Palestina, Moab, ya, dan Amon serta Asyur. Ya, Moab dan Amon ini sekarang posisinya di Turki. Ya, untuk mereka-mereka itu juga peringatan kitab Nabi Zefania ini ditujukan. Yang kedua, sudah pasti peringatan yang pertama dari kitab Zefania ini ditujukan kepada orang Yehuda yang tinggal dan orang-orang Yerusalem yang tinggal di Yerusalem waktu itu. Zefania pasal 1 ayat 1. Pada zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda dan Zefania, aku akan mengancungkan tanganku, kata Tuhan nih. Mengancungkan itu berarti Tuhan akan menghukum. Tuhan pasti menghakimi. Tuhan akan memberikan ganjaran yang keras, pedas, sakit terhadap Yehuda dan juga orang-orang lain atau seluruh penduduk di kota-kota Yerusalem. Setelah dikasih oleh Tuhan Kristus, pertanyaannya, adakah tujuan daripada kita Zefania ini bagi kita? Yes, yes, yes. Sekalipun kita bangsa Indonesia saja. Mengapa saya katakan ada tujuan, kita juga menjadi target daripada kita Zefania? Karena jelas tadi, ya, Tuhan juga, ya, pasti menghukum negara Palestina, Moab, Amon. Saya katakan tadi kan Turki ini ya. Asyur. Berarti ini negara-negara Timur Tengah ini. Ya, Iran, Irak, ya, dan lain sebagainya. Penyebutan nama-nama bangsa-bangsa lain, negara-negara lain, ini mencerminkan bahwa kita Zefania juga berlaku buat kita bangsa Indonesia. Berlaku bagi semua bangsa yang ada di dunia ini. Termasuk bangsa Malaysia. Di mana Tuhan pasti menghukum, menghakimi, mengganjikan ganjaran yang pedas, yang keras. Kalau kita orang-orang Indonesia, kalau saudara kita orang-orang Malaysia tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh berubah, meninggalkan dosa mereka dan kembali kepada Tuhan. Itu pasti. Itu alasannya dasar teologis mengapa kitab ini juga berbicara tentang kita, teguran untuk kita juga, saudara. Ya, jadi kalau ditanya adakah relevansinya, kitab Zefania buat kita sangat-sangat relevan.
Karena ini memberikan sebuah sanksi dan hukuman yang amat keras kalau kita tidak mau sungguh-sungguh berubah di hadapan Tuhan. Ya, itu kan bagian besar kitab Zefania. Apa saja inti pengajaran, ya, poin-poin penting dari kitab Zefania sendiri. Dan bagaimana apa pengajaran teologisnya bagi kita orang percaya. Nah, yang pertama kita mulai dulu pembagian kitab Zefania dari bagian yang pertama, Zefania pasal 1, yaitu penghakiman Tuhan akan datang khususnya istimewanya kepada orang Yehuda dan penduduk kota Yerusalem. Zefania pasal 1 ayat 1 dan sampai dengan Zefania pasal 2 ayat 3. Jadi pasal ini fokus menekankan tentang hukuman Tuhan, murkanya Tuhan, marahnya Tuhan akan sesegera datang dan tiba menghukum orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem karena mereka begitu ngeyelnya untuk tetap konsisten menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan lain, dewa-dewa lain selain daripada Tuhan. Dan itu adalah salah satu bentuk ketidaksetiaan yang sedang mereka tunjukkan kepada Tuhan. Zefania pasal 1 ayat 14 sampai 18 mengatakan itu. Betapa dahsyatnya hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Artinya betapa dahsyatnya, beratnya, ngerinya, hukuman, ganjaran, sanksi yang dari Tuhan itu. Dan tidak bisa diperlambat. Tidak bisa dianulir oleh siapapun juga. Karena Tuhan berkuasa menyatakan sanksinya, hukumannya, dan tegurannya kepada siapapun. Yang kedua, bicara tentang keseruan. Artinya Zefania juga ditugasi Tuhan. Sebelum Tuhan menyatakan penghakimannya, penghukumannya, ganjarannya. Tuhan mengingatkan juga Nabi Zefania. Untuk apa? Supaya orang-orang Yehuda dan orang-orang di Yerusalem cepat-cepat bertobat deh. Cepat-cepat berubah deh. Cepat-cepat datang kepada Tuhan. Jadi menarik. Tuhan itu seringkali sebenarnya memberikan peringatan 1, 2, 3. Sebelum hukumannya, ganjarannya, sanksinya ditujukan kepada kita. Ini saya kira luar biasa. Jadi Tuhan lebih menginginkan sebenarnya kita bertobat dan berubah daripada kita harus disanksi, daripada kita harus dihukum, daripada kita harus dimurkahi. Saya kira ini menjadi peringatan juga buat kita. Maka bagi kita mendengarkan kitab Zefania ini, Bapak Ibu, ini menjadi desakan buat kita. Lebih baik kita coba bertobat dan berubah sebelum kita dihukum oleh. Yang berikutnya adalah bagian yang kedua, pembagian besar dari kitab Zefania, bicara tentang penghakiman Tuhan. Tidak hanya berlaku bagi orang Yehuda khususnya dan juga orang-orang Yerusalem, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Saya sudah sebut tadi. Ya, di Zefania pasal 2 sampai 5. Artinya, selain Tuhan pasti menghakimi orang Israel atau Yehuda dan bangsa-bangsa lain juga pasti akan dihakimi, pasti akan dihukum. Ini menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan, murkanya Tuhan itu bisa berlaku bagi semua suku, bangsa, agama, apapun di bawah kolong langit ini. Maka yang tidak ada yang bisa mengelak hukuman dan sanksi yang akan ditujukan Tuhan. Sekalipun bangsa itu tetap ngeyel, memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, dan tetap menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan akan hukum. Termasuk bagi kita bangsa Indonesia. Pasti akan dihukum kalau tetap ngeyel menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Selain daripada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekalipun orang itu pemeluk agama lain. Bukan agama Kristen. Tuhan akan berurusan dengan mereka. Tuhan pasti menghukum mereka. Tinggal kita lihat aja. Yang kedua adalah bangsa-bangsa lain yang dihakimi oleh Tuhan itu adalah bangsa Palestina. Zefania pasal 2 ayat 4-7. Juga apa? Bangsa Amon dan Amon. Ya. Ya. Atau Yordania. Zefania pasal 2 ayat 8-11.
Juga bangsa Ethiopia pasti dihakimi. Yefanya pasal 2 ayat 12. Termasuk di dalamnya Asyur pasti akan dihakimi Tuhan. Dicatat dalam Yefanya pasal 2 ayat 2 ayat 13 sampai 15. Ini menandakan penghakiman Tuhan, hukuman Tuhan pasti turun kepada semua bangsa. Sekalipun bangsa itu mayoritas pemeluk agama lain, pemeluk kepercayaan yang lain seperti Indonesia, juga pasti hukuman Tuhan bisa datang kepada bangsa Indonesia kalau tetap menjauh daripada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, semua ini menunjukkan kedaulatan atau kemahakuasaan Tuhan kita itu terhadap semua orang, terhadap semua suku, terhadap semua bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tuhan pasti menghukum kalau mereka tidak segera mungkin bertobat dan berubah. Dimanapun, di negara mana, di daerah manapun mereka. Jadi tidak ada satu bangsa di dunia ini yang aman dari pandangan Tuhan. Tidak ada satu bangsa negara di dunia ini yang terluput dari hukuman Tuhan. Termasuk bangsa Indonesia. Kalau semakin bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, bangsa ini tidak sungguh-sungguh bertobat kepada kita juga. Sekalipun kita pemeluk agama Protestan dan Katolik dan sebagainya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh berubah, hukuman Tuhan terhadap kita juga pasti. Nggak pakai kata nanti atau kapan-kapan. No way. Ini perlu kita pahami. Nah, yang ketiga, mesti bicara tentang penghakiman, tapi juga sekaligus ada janji pemulihan bagi orang Yerusalem atau bagi orang yang bertobat, percaya total kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh. Pasti Tuhan akan bebaskan juga bangsa-bangsa lain. Kalau mereka sungguh-sungguh bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Meninggalkan agama lama mereka. Meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka yang lama itu. Tuhan masih berikan ruang pengampunan, pemulihan atas mereka juga. Jemaatnya pasal 3 ayat 1 sampai dengan 20 jelaskan hal itu. Nah, secara lebih spesifik bisa kita lihat di bagian ini ada teguran keras. Lagi-lagi prioritas pertama yang ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Yefanya adalah orang Yehuda dan juga orang-orang di Yerusalem. Khususnya para pemimpin. Siapa yang maksud dengan pemimpin ini? Pejabat-pejabat negara. ASN-ASN-nya lah kalau di negara Indonesia ini. Kalau enggak taubat, pasti dihukum oleh Tuhan. Tapi juga ada teguran keras bagi nabi-nabi penyesat. Bahkan juga bagi tokoh-tokoh agama, yaitu imam. Juga tidak luput dari sanksi, tidak luput dari hukuman Tuhan. Karena mereka sebagai nabi justru menjadi nabi penyesat. Karena mereka sebagai tokoh agama, sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, pendeta, romo, tapi justru tidak sungguh-sungguh bertobat. Bahkan mereka juga ikut serta-merta bersama dengan jemaatnya. Mencari dewa-dewa lain. Mencari Tuhan-Tuhan yang lain di luar daripada Tuhan yang kita sembah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan pasti Tuhan hukum. Jadi tidak ada ruang yang aman bagi siapapun di muka bumi ini. Kecuali kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat di hadapan. Nah, Allah berjanji. Kalau sungguh-sungguh bertobat dan berubah mereka, maka Tuhan akan kembali mengumpulkan mereka. Yang tercerai-berai. Yang sempat dihukum dan disanksi oleh Tuhan. Kalau mereka bertobat. Tuhan janji akan pulihkan mereka secara rohani. Tuhan juga berjanji Tuhan akan pulihkan mereka secara jasmani. Artinya Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan juga akan kembali memberkati mereka secara material. Asal mereka datang, bertobat, berubah. Dengan menyembah Tuhan yang kita sembah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tinggalkan Tuhan-Tuhan yang lain. Itu kabar baik. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka mengedepankan hukuman.
Tapi Tuhan kita itu lebih suka mengedepankan warning, peringatan. Cuma persoalannya seringkali kita manusia memilih jalan yang ngeyel. Memilih jalan yang sesat, memilih jalan yang bengkok. Sehingga apa? Hukuman itu harus terjadi. Maka mari kita yang sudah dengarkan kitab Yefania ini malam hari ini, ayo cepat-cepatlah kita bertobat, cepat-cepatlah kita berubah. Karena penghakiman penghukuman dari Tuhan itu tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita anulir, bahkan kita tidak bisa kita tangkis dengan cara apapun. Lalu apa pengajaran teologis dari kita Yefania bagi kita orang percaya? Hari Tuhan memberikan peringatan. Ini adalah hari penghakiman. Ini hari tangan Tuhan turun. Mendatangkan penghakimannya. Mendatangkan ganjarannya. Mendatangkan sanksinya. Kalau tidak sungguh-sungguh kita bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menciptakan keadilan bagi semua orang. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memberikan hak orang. Kita pun pasti dihukum Tuhan. Dan bentuk-bentuk konkret penghukuman itu jelas. Bisa berupa kesusahan atau kesulitan yang terus-menerus. Kesusahan dan kesulitan itu bisa dalam bentuk apa? Sakit penyakit. Kesusahan dan kesulitan itu bisa dalam bentuk apa? Ekonomi, penghasilan, pendapatan. Yang tambah hari, minggu, bulan, dan tahun justru tidak semakin mengalami peningkatan, tapi makin mengalami penyusutan. Kesusahan dan kesulitan itu bisa juga dalam bentuk apa? Karir tidak makin naik-naik, tapi bahkan justru hilang pekerjaan, hilang jabatan. Bahkan dikatakan sampai pada kehancuran total. Kehancuran itu bisa berwujud apa? Kehancuran dalam usaha. Ini bicara masalah kebangkrutan. Bahkan juga kehancuran atau kebangkrutan dalam bisnis. Bisa juga membawa kehancuran dalam bentuk di dalam rumah tangga. Serta kehancuran di dalam sebuah negara. Itu bisa terjadi. Maka sebelum terjadi kesusahan dan demi kehancuran, kesusahan dan bahkan kehancuran demi kehancuran tersebut. Ayo, Tuhan sudah berbicara kepada kita saat ini lewat kitab Nabi Yefania. Yang ketiga, yang kedua, kedaulatan dan keadilan Allah. Artinya Tuhan itu hakim yang tunggal. Waktu Tuhan menjatuhkan hukuman dan sanksinya, tidak dibutuhkan pengacara. Tuhan juga tidak membutuhkan penuntut, jaksa. Karena Tuhan sendiri akan bertindak sekaligus menjadi hakim agung. Maka kita tidak bisa membela diri kita sendiri sekalipun bayar pengacara termahal. Terkenal. Karena pengacara terkenal itu juga pasti dihakimi oleh Tuhan. Belum tentu masuk surga dia. Bahkan jangan-jangan mungkin dosanya lebih banyak. Karena kerjanya main perempuan. Karena kerjanya dia tukang sogokan gitu. Sebagai hakim agung. Para hakim-hakim yang ada di dunia ini. Engkau juga pasti dihakimi oleh Tuhan. Apakah engkau sungguh-sungguh menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada orang lain? Itu berdasarkan penilaian objektif atau jangan-jangan engkau disogok. Hei kau jaksa-jaksa, engkau juga akan dihakimi oleh Tuhan. Apakah engkau melakukan tuntutanmu itu dengan objektif atau jangan-jangan engkau dibayar atau jangan-jangan karena engkau punya kepentingan, engkau juga tidak luput dari penghakiman Tuhan. Hei para aparat keamanan, polisi, tentara, engkau juga pasti dihakimi oleh Tuhan. Apakah engkau melakukan tugasmu, fungsimu sesuai dengan voksimu? Jangan-jangan engkau pakai jabatanmu itu, engkau pakai seragammu itu, yang dari rakyat itu justru menjolimi rakyat. Engkau pun pasti dihakimi oleh Tuhan. Juga kita, hamba-hamba Tuhan. Kalau kita tidak hidup seperti firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan tugas dan fungsi kita sebagai hamba Tuhan, tidak memberitakan firman Tuhan dengan objektif, kita pun tidak luput dari penghakiman Tuhan.
Kita juga akan dihakimi kalau kita masih bermain-main dengan dosa penyembahan berhala. Mempertuhankan dewa-dewa lain. Mempertuhankan ya matahari, bulan, bintang. Mempertuhankan jabatan kita, uang kita, perusahaan kita, gedung gereja kita. Itu juga bisa menjadi bentuk berhala di zaman modern sekarang ini. Dan perilaku yang seperti itu juga pasti Tuhan akan hakimi kita. Semua kita akan dihakimi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat. Bahkan kengeyelan, kedegilan hati, kekerasan kepala. Udah ditegur berubah, udah ditegur tapi nggak mau berubah. Juga itu menjadi basis atau dasar Tuhan untuk menghukum dan menghakimi kita. Maka saya lakukan apa itu? Tuhan berbicara kepada kita lewat kita Jevanya ini saat ini. Cepat-cepatlah kita bertobat dan berubah. Bagian yang ketiga, pertobatan dan sisa umat yang setia. Nabi Zefania lewat kitabnya ini menyerukan. Lebih baik engkau bertobat. Buru-buru. Cepat-cepat berubah. Tapi dengan jujur, tulus, dan ikhlas. Jangan tobatnya itu hari ini, besok umat. Supaya penghakiman, penghukuman itu tidak datang menghampirimu. Itu pesan Nabi Zefania. Dan Tuhan berikan janji lewat Nabi Zefania. 1% orang yang bertobat kepada Tuhan. Dan mereka yang 1% itu yang sisa. Mayoritas dihabisi oleh Tuhan. Dihukum oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Tapi yang 1% itu sekalipun tetap dijaga oleh Tuhan. Dirawat, disertai, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Sekalipun mereka hidup di tengah-tengah penghakiman Tuhan terhadap orang-orang yang mayoritas tidak mau bertobat. Ini kabar baik, saudara, bagi kita orang percaya. Sekalipun orang-orang di sekitar kita yang tidak mau bertobat itu dihukum oleh Tuhan, ada sanksi-sanksinya. Tetapi Tuhan berjanji kita akan diluputkan. Artinya apa? Dipisahkan Tuhan dari sanksi atau hukuman yang Tuhan kenakan kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak mau bertobat. Ini kabar baik. Maka untuk itu mari kita memilih cepat-cepat bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Di sisi lain ada harapan dan pemulihan yang berlaku secara universal atau secara umum. Artinya saudara, bangsa-bangsa lain. Di luar bangsa Israel, orang Yehuda. Di luar orang-orang Yerusalem. Artinya, warga negara Palestina, warga negara Turki, warga negara Iran, Irak, warga negara Indonesia, warga negara Amerika, warga negara Malaysia. Kalau cepat-cepat merespon firman Tuhan dengan sesegera mungkin bertobat kepada Tuhan. Tinggalkan agama lama. Tinggalkan Tuhan-Tuhanmu yang tidak hidup. Dan tidak memberikan engkau makan minum. Dan tidak engkau berikan. Dan tidak memberikan engkau pengampunan dosa dan kekal. Tinggalkan itu. Hasilnya, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sertai, Tuhan jagai. Zefania pasal 3 ayat 9 sampai 10 dan 15 sampai 17 menegaskan akan hal yang sama. Seperti saya jelaskan tadi. Jadi saudara, hukum penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan di akhir zaman ini bukan hanya berlaku bagi orang Kristen yang tidak taat dan tidak bertobat, tapi bagi semua suku dan bangsa, bagi semua penganut agama apapun di muka bumi, termasuk penganut agama mayoritas. Pasti engkau dihakimi oleh Tuhan. Maka engkau jangan ngeyel untuk tidak mau bertobat. Jangan ngeyel pula engkau membuat berita hoax karena hukuman itu sudah dekat bagimu. Atau ciri khas kita Jevania yang perlu kita pahami, kita perlu ketahui dan juga perlu kita hidupi. Yang pertama, kita diajar tentang silsilah yang begitu detail terperinci tentang Nabi Jevania. Ya, yang ini membedakan Nabi Jevania dengan nabi-nabi lain. Kalau nabi-nabi lain tidak sedetail, tidak seterperinci menjelaskan latar belakang, ya,
kakek nenek moyang selain daripada Nabi Zefania. Tapi Nabi Zefania sampai menjelaskan dari genealogi cicitnya, uyutnya. Ya, uyut itu berarti di atas dari kakek ya. Dijelaskan siapa namanya. Sampai ke generasi keempat dirinya sendiri. Ya, ini kelebihan. Ini keistimewaan dari Nabi Zefania dan juga dengan kitab. Karena penjelasannya begitu detail, ini memberikan kita pemahaman yang lebih terperinci juga. Ya, tentang track record kehidupan latar belakang keluarga Nabi Zefania. Yang notabene-nya memang adalah dia lahir dari turunan Raja Hizkia. Yang kedua, penyataan hari Tuhan. Artinya, hari Tuhan di sini bukan hari biasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bukan itu maksudnya. Tapi penghukuman Tuhan. Penghakiman Tuhan. Pasti akan datang. Bukan hanya bagi orang Yehuda dan orang Yerusalem. Tapi semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Semua negara yang ada di muka bumi ini. Semua orang yang ada di bawah kolong langit ini. Apapun agamanya. Siapapun nabinya. Sekalipun berbeda Tuhannya dengan Tuhan yang kita sembah. Di dalam nama Bapa, Putra, pasti mereka dihakimi oleh Tuhan. Karena Tuhan yang benar. Hanya ada satu. Namanya Tuhan yang Maha Esa. Yang memiliki tiga nama. Bapa, Putra, dan Roh. Di luar itu tidak ada Tuhan yang benar. Maka agama-agama lain. Yang membuat Tuhan-Tuhannya sendiri. Yang membuat nabi-nabinya sendiri. Yang membuat surganya sendiri. Pasti dihakimi. Pasti dihukum oleh Tuhan. Itu sudah pasti. Tinggal menunggu waktu Tuhan aja sebenarnya. Yang ketiga, peringatan dan penghiburan. Menarik memang. Seperti saya singgung tadi. Tuhan itu selalu memakai cara yang lembut dulu. Sebelum dia memakai cara-cara yang lebih keras dan tegas. Maka dalam kita, Jefanya kita diperlihatkan juga. Bagaimana tuh lebih menginginkan ada pertobatan. Ada perubahan, ada kesadaran datang kepada sebelum sanksi, sebelum hukuman, sebelum ganjaran itu dapat. Ini menarik. Jadi ini memberikan sebuah angin segar buat kita sebenarnya. Sebelum tangan Tuhan turun menghakimi kita, menghukum kita karena kedegilan, kekerasan, kengeyalan kita. Lebih baik kita dengar kitab Jepanya, kita tobat deh. Karena kalau sudah turun hukuman dan sanksi Tuhan itu, terlalu mahal harga yang harus kita bayar. Terlalu mahal kos yang harus kita buang sia-sia. Mungkin kita akan kehilangan nyawa. Mungkin kita akan mengalami penderitaan yang begitu sakit, sakit dan parah dan parah. Mungkin kita harus kehilangan segala sesuatunya dulu yang ada di bumi. Sayang, saudara-saudara, kalau kita harus mengalami itu. Kalau saya lebih mengambil posisi lebih cepat, lebih baik saya cepat bertobat dan memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Sementara Bapak Ibu juga sama dengan saya. Kita mengambil langkah lebih cepat bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Di sisi lain, ada pemulihan, ada janji berkat, ada pembaharuan, ada penyertaan Tuhan. Bukan hanya hidup kita di dunia serta diberkati oleh Tuhan kembali, tapi di dunia akan datang bicara surga. Dipastikan Tuhan ada buat Bapak Ibu dan saya. Bagian berikutnya dijelaskan di sini tentang fokus pada kaum sisa. Tanda kutip nih kaum sisa ini. Ini mau menjelaskan janji pemulihan, penyertaan, dan penjagaan Tuhan bagi orang yang setia. Sekalipun yang setia itu hanya cuma 1%. Yang sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Tuhan janjikan. Yang 1% itu misalkan. Siap diberkati oleh Tuhan, siap dipulihkan oleh Tuhan, siap diberikan Tuhan masa depan yang lebih baik. Baik dalam kehidupan di dunia ini, termasuk juga untuk kehidupan di surga. Jadi artinya,
Satu jiwa pun bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan setia, menyertai, memberkati, dan memberikan hidup yang total dan kekal bagi orang yang satu orang itu pun asal sungguh-sungguh bertobat di surga. Maka mari Bapak Ibu, kita menjadi bagian dari yang 1%. Cepat-cepat bertobat dan berubah. Jadi Tuhan tidak melihat banyaknya orang bertobat itu, lalu baru disediakan surga bagi orang yang banyak. Enggak, satu orang pun bagi Tuhan disiapkan surga. Jadi dasar Tuhan berikan surga itu didasari pada pertobatan sekalipun satu orang. Bukan karena banyaknya orang. Baru surga diciptakan. Bukan. Satu orang bertobat pun juga. Itu arti kata tersisa. Dosa dan hukuman bagian yang berikut. Artinya kitab ini saya harus menyoroti dosa-dosa Yehuda. Apa itu penyembahan berhala saya sudah sebutkan tadi. Menuhankan matahari lah, bintang lah, bulan lah. Kalau zaman sekarang apa? Menuhankan karir lah, menuhankan rumah kita yang gede, deposito kita yang triliunan rupiah, posisi kita yang sangat-sangat begitu sangat tinggi di perusahaan kita. Menuhankan handphone kita lah, menuhankan suami kita, istri kita. Sering lebih banyak sekarang. Hati-hati. Itu bagian daripada berhala zaman modern. Termasuk menuhankan gedung gereja kita yang sudah terlalu gede. Hati-hati itu bagian daripada berhala. Menuhankan jemaat kita yang sudah tak terhitung jumlah mereka. Ditambah lagi persembahan mereka yang begitu banyak kita terima. Hati-hati hamba Tuhan. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita juga bisa terjebak memberhalakan mereka. Tuhan tidak suka. Semua bangsa, semua suku pasti dihakimi oleh Tuhan. Seperti orang Palestina, orang Moab, orang Asur. Maka dalam konteks ini sebenarnya Tuhan mau mengajak kembali semua negara, termasuk para pemimpinnya masyarakatnya. Apapun agama mereka, kalau itu bukan membawa mereka menyembah Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pasti Tuhan hukum. Pasti Tuhan hakimi. Penghukuman dan penghakiman yang paling total buat mereka neraka. Penghakiman dan penghukuman sebelum ke neraka itu ada penghukuman di dunia ini. Kebangkrutan, sakit penyakit, krisis ekonomi, dan masih banyak lagi macam yang lain. Hal yang lain yang menarik lagi daripada karakteristik kitab Yefanya ini adalah bicara tentang akhir zaman. Yefanya memperkenalkan mengenai hari Tuhan di akhir zaman. Ya, akhir zaman ini di mana nih posisi sekarang? Sekarang, di mana kita sedang hidup? Sekarang, di mana kita sedang tinggal? Zaman yang kita tinggali, hari yang sedang kita hidupi hari ini adalah hari akhir zaman. Maka kita Yefanya juga sedang berbicara kepada kita di akhir zaman ini, di saat ini, di kondisi ini, saudara-saudaraku. Bukan nanti. Ini lagi sekarang bicara ke kita ini. Maka kita harus segera mungkin cepat-cepat untuk bertobat dan berubah. Sebelum kita disangsi, sebelum kita dihakimi oleh Tuhan. Dengan sanksi dan penghakiman yang lebih dahsyat, saudara-saudara. Dan apa tema dan tujuan kita Yefanya buat kita? Yang pertama, saudara, pasal 1, penghakiman atas Yehuda dan Yerusalem. Artinya, ini adalah pengumuman, ini adalah warning bagi semua orang Yehuda dan juga orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Karena dosa-dosa penyembahan berhala yang mereka lakukan dengan menuhankan matahari, bulan, bintang,
juga menuhankan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Bahkan ketidaktaatan, ketidaksetiaan mereka untuk konsisten mengasihi Tuhan. Itu menjadi dasar dan alasan kuat bagi Tuhan. Mereka pasti tidak akan lupa dari hukuman dan sanksi-sanksi yang Tuhan siapkan buat mereka. Tujuannya mengingatkan orang-orang Yehuda dan juga orang Yerusalem, termasuk kita di zaman sekarang, Bapak Ibu, supaya sesegera mungkin kita bertobat sebelum waktu penghakiman, penghukuman Tuhan itu datang menghampiri hidup kita. Yefanya pasal 1 ayat 4 dan juga ayat 8. Pasal yang kedua, penghakiman atas bangsa lain, artinya hukuman Tuhan, sanksi Tuhan juga berlaku bagi semua bangsa negara apapun di muka bumi. Berlaku. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, dan beralih kepada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, pasti mereka akan dihukum. Kalau mereka tidak sesegera mungkin meninggalkan agama-agama buatan tangan manusia, itu pasti mereka akan dihukum. Maka di situ disebut orang Palestina pasti dihukum, orang Moab, orang Amon, orang Ethiopia, orang Astur pasti akan dihukum, termasuk orang Indonesia. Pasti dihukum. Dan juga negara-negara apapun di muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu bangsa, satu negara di muka bumi yang kebal terhadap sanksi, terhadap hukuman dan ganjaran yang sudah Tuhan siapkan. Gak ada yang kebal. Gak ada satu bangsa dan negara di dunia yang bisa menghindar atau lari dari penghukuman Tuhan. Itu gak ada. Semua pasti ada di dalam sanksinya Tuhan. Bahkan tidak ada satu negara di muka bumi, termasuk negara adik kuasa, sebut saja Amerika. Bangsa Israel aja nggak luput kok. Sebalikpun mereka bangsa pilihan. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh bertobat, pasti dia disikat oleh Tuhan juga. Kalau tidak sungguh-sungguh bertobat. Tapi kalau sungguh-sungguh bertobat, Tuhan tidak kurang kerjaan. Buang-buang waktu, tenaga, dan pikirannya untuk apa menghukum orang, nggak usah. Ya. Pasal 3, penghukuman, penghakiman, dan penghukuman Yerusalem lagi nih. Dan sekaligus jadi pemulihan. Hari ini artinya kan semuanya mau ingatkan. Oke deh, saya kasih waktu ya, kata Tuhan. Saya berikan ruang dan kesempatanmu untuk bertobat. Untuk menyadari dosa dan kesalahan. Saya tidak langsung menghukummu, kira-kira begitu kata Tuhan. Saya kasih dulu ruang dan kesempatan bagimu untuk bertobat dulu, untuk menyadari kesalahan. Maka untuk itu, saudara, selagi kita hidup di muka bumi ini, setiap detik, menit, jam, hari, harus menjadi warning, peringatan bagi kita untuk sungguh-sungguh bertobat dan berubah dari dalam. Kita jangan mengabaikan peringatan Tuhan lewat kita di Fani. Dengan membangun 1000 kali alasan, nanti aja kalau sudah usia bau tanah, saya bertobat dan berubah. Kalau kita berpikir seperti itu, nggak lama lagi penghukuman Tuhan akan mendekat kepada kita, menyangsi kita, memberikan sanksi kepada kita. Hati-hati. Maka kesempatan hidup di muka bumi ini adalah menjadi kesempatan untuk bertobat dan untuk berubah. Tapi kalau itu kesempatan itu kita sia-siakan dengan anggap enteng, ya, dengan menyepelekan pesan Tuhan lewat kita Jefani, maka ketahuilah saudara, hukuman saksi dari Tuhan tidak pakai paket lama, tidak pakai paket nanti, tidak pakai paket kapan-kapan, tidak. Detik ini juga, saat ini juga, hukuman Tuhan itu akan datang menghampiri kehidupan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan juga negara kita sendiri. Tapi bagi orang yang cepat-cepat merespon pertobatan itu, suara pertobatan yang disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Jefania, diberikan garansi proteksi oleh Tuhan untuk kembali memulihkan mereka, memberkati mereka, bukan hanya berkat di dunia ini,
Tapi berkat yang unlimited, yang tiada batas, bicara tentang berkat di surga. Mari kita maknai, mari kita praktekkan. Mari kita lakukan seruan Nabi Jefania untuk sesegera mungkin bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Setiap detik, menit, jam, hari, hidup kita. Lalu bagaimana? Apa makna dan aplikasi kita Jefania bagi kita orang percaya? Makna utamanya jelas. Tuhan berkuasa total. Menghakimi, menghukum semua orang. Pribadi pas pribadi. Semua negara. Termasuk para pemimpinnya. Yang ada di bawah kolong langit itu. Tidak ada satu bangsa dan negara atau orang per orang yang istimewa di mata Tuhan. Untuk tidak dia hakimi, untuk tidak dia hukum. Kalau tidak bertobat. Maka istimewalah orang itu. Istimewalah bangsa negara itu untuk Tuhan pulihkan, untuk Tuhan selamatkan. Kalau bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, Tuhan sikap. Maka bangsa Indonesia saya kira jangan anggap sepele. Pesan kitab Jefania. Yang dari Tuhan. Jangan anggap sepele. Dengan menganggap, Tuhannya orang Kristen itu kan hanya berkuasa menghukum, menghakimi orang Kristen. No, no. Tuhan yang benar hanya ada satu. Esa monoteis namanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu pasti turun menghakimi negara ini. Maka jangan ngeraskan hatimu untuk tetap menyembah Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang Esa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka jangan keraskan hatimu menuhankan nabi yang bukan dari Tuhan. Jangan keraskan hatimu dengan agamamu yang bukan dari Tuhan itu. Karena engkau tidak luput dari sanksi dan hukuman Tuhan. Seperti hukuman Tuhan terhadap bangsa lain seperti bangsa Palestina, Moab, dan lain sebagainya. Bagi saya, pelucutan penghukuman yang dilakukan oleh Amerika kolaborasi dengan Israel terhadap Iran itu tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Artinya, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja, menghukum, menghakimi bangsa Iran. Yang sudah terlalu lama soalnya bangsa ini diingatkan oleh Tuhan. Lewat Nabi Jefania. Tapi mereka tidak mengerti hati. Maka Tuhan pakai Amerika, Tuhan pakai Israel. Untuk menghabisi para pemimpin Iran. Yang sudah banyak juga merusak pikiran masyarakat Iran supaya jauh dari Tuhan. Yang telah banyak juga menghabisi orang-orang percaya di Iran. Karena mereka tak memilih taat kepada Tuhan. Itu tidak berdiri sendiri itu. Karena tidak ada satu hal yang terjadi di atas bawah kolong langit ini. Terjadi karena kebetulan. Tidak ada. Semuanya ada dalam master plan-nya Tuhan. Semuanya ada dalam kasih kuasa, ada dalam otoritas, ada dalam kedaulatan, ada dalam penghakiman Tuhan. Terlepas Amerika punya kepentingan politik atas Iran. Terlepas Israel ada kepentingan politik, tapi Tuhan punya kepentingan yang jauh lebih besar daripada kepentingan Amerika dan bahkan kepentingan Israel. Atas Iran apa? Hukuman sebenarnya. Sama itu bisa berlaku bagi negara Republik Indonesia. Kalau para pemimpin negeri ini dan kaum mayoritas tidak mau sungguh-sungguh bertobat datang kepada Tuhan. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Maka mari kita orang percaya Bapak Ibu. Semakin bertambah hari, minggu, bulan, semakin taat kita. Bagi yang belum bertobat, cepat-cepat bertobat. Bagi kita yang sudah bertobat, bertambah hari, bertambah minggu, bulan, bertambah taat kita sama Tuhan ya. Yang berikutnya, hari Tuhan. Yang menjadi tema sentral dari kitab Jefania. Ini memberikan sebuah peringatan. Bahwa sudah semakin mendesaknya penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan itu. Maka kita didesak segera mungkin bertobat. Jangan pakai kata nanti, kapan. Segera.
Maka kalau kita masih dikasih nafas hidup hari ini, bagi yang belum bertobat, cepat bertobat. Yang sudah bertobat, sungguh-sungguh harus makin berubah di hadapan Tuhan. Tinggalkan segala bentuk dosa-dosa di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita. Kita diberikan janji. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita sungguh-sungguh berubah. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk kembali memberkati kita. Memulihkan kita. Bahkan memberikan masa depan yang lebih baik. Bukan hanya bicara masalah berkat di dunia ini. Tapi berkat yang kekal total. Yang tiada duanya, tidak ada taranya di dunia ini. Yaitu berkat kehidupan di surga. Itu diberikan oleh Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan. Bagi kita yang sungguh-sungguh. Apa aplikasi taktis daripada kitab Javania bagi kita orang percaya? Yang pertama, mari kita hidup kudus. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, minggu, bulan, selama kita hidup di dunia. Mari kita hidup kudus. Kudus di hati, kudus di pikiran, kudus di perasaan, tindakan, dan perbuatan. Jauhi segala bentuk dosa. Dosa di hati, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, jauhi. Jauhi segala bentuk penyembahan berhala. Jangan lagi pergi ke dukun. Jangan lagi mempercayai horoskop. Jangan mempertuhankan uangmu, emasmu, intanmu, rumah mewahmu, mobil mewahmu, tanahmu yang begitu luas, karirmu. Jangan mempertuhankan keinginan dagingmu dengan pergi ke diskotik. Kalau masih di situ posisi kita, tidak luput kita dari hukuman dan sanksi oleh Tuhan. Jangan lagi terus-menerus menciptakan ketidakadilan. Artinya apa? Mengambil hak orang. Atau tidak memberikan hak orang. Contohnya apa? Korupsi. Kalau di situ posisi kita, kita pasti dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan kita membenci ketidakbenaran. Maka pasti akan dihukum. Ini menjadi penting. Yang kedua, kita diingatkan tentang makna hari Tuhan tadi. Menjadi cerminan bahwa kita harus makin lebih siap siaga. Penghakiman Tuhan itu tidak bisa kita tebak. Tidak bisa kita prediksi. Kita bisa juga kita atur, kita rekayasa. Tidak bisa juga kita memperkirakan seperti perakiraan cuaca. Nggak bisa. Karena suka-sukanya Tuhan. Detik keberapa, menit keberapa, jam keberapa, hari keberapa, minggu keberapa, bulan keberapa, tahun keberapa. Dia akan menurunkan penghukumannya, menurunkan ganjarannya. Itu otoritas, itu haknya Tuhan, itu suka-sukanya Tuhan. Mereka tugas kita adalah siap siaga saja. Cepat-cepat saja bertobat dan berubah. Maka mari kita berjaga-jaga. Jaga-jaganya gimana? Nggak usah keluar rumah. Bukan. Yang belum bertobat, cepat bertobat. Meninggalkan semua bentuk dosa di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Yang sudah bertobat, konsisten setia menjaga kekudusan di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Selanjutnya, melakukan segala sesuatunya selama kita hidup di bumi ini. Dengan benar dan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, waktu kita bekerja di kantor, mari kita bekerja dengan benar dan tepat. Waktu. Selama di kantor kita harus bekerja dengan efektif, tapi juga produktif, menghasilkan sesuatu. Sebagai hamba Tuhan. Mari kita hidup di firman Tuhan. Dan juga mari kita mengisi waktu hidup kita ini dengan apa? Memberitakan Injil, memberikan orang. Membina orang.
Jangan hanya hari Minggu sibuk melayani, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu makan tidur tidak bisa. Tetap harus beritakan Injil. Puridkan orang, ajar orang, latih orang. Karena kadang-kadang kita hamba Tuhan merasa sudah cukup satu hari sibuk melayani Tuhan, yaitu hari Minggu. 6 hari tidak berbuat apa-apa. Kita akan dihakimi oleh Tuhan. Kalau 6 hari kita tenggelam, dan tidak cukup itu dibayar dengan satu hari. Mana itu? Tidak bisa. Karena Tuhan kita Tuhan yang bekerja sepanjang hari. Maka kita juga harus melayani. Itu dasarnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Saya tidak hanya sibuk melayani hari Minggu. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tetap saya sibuk melayani. Menginjili orang, memuridkan orang, membina orang, mengajar orang. Karena bagi saya, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun adalah hari untuk melayani Tuhan. Itu salah satu bentuk berjaga-jaga. Contoh lain, kita sedang berjaga-jaga sebagai pedagang. Ya jangan kita sunat timbangan kita. Supaya berkurang timbangan orang lain. Tidak boleh. Atau nambah, nggak boleh. Pakailah timbangan yang benar. Kembalikan uang sisa. Belanja orang. Kan kira-kira begitu. Kalau kita sebagai pelajar, siswa dan mahasiswa, gunakan waktu hidupmu dengan benar. Belajar, kuliah. Kalau kita sebagai pengusaha, bangunlah usaha dan bisnismu dengan takut akan Tuhan. Jangan korupsi, jangan kolusi, jangan sogok kiri, kanan, muka, belakang. Jangan sogok orang supaya engkau dapat proyek dari pemerintah. Nah itu betul, itu konkret kita berjaga-jaga. Sebagai ibu rumah tangga, berjaga-jaga pula. Lakukanlah tugasmu sebagai ibu rumah tangga. Mau ngurus anak, masak, nyapu, ngepel, membersihkan rumah, dan lain sebagainya kan. Kalau suami juga lagi di rumah sama, bantu istrimu. Meringankan pekerjaannya. Itu bagian daripada berjaga-jaga. Jadi jangan sampai ada satu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun-tahun kehidupan kita. Kita pakai untuk berbuat dosa. Tak boleh. Ingat, penghakiman Tuhan, hari Tuhan, tangan Tuhan. Siap turun menghampiri dan menghukum kita. Mari kita mencari Tuhan. Berendahkan hati di hadapan Tuhan. Dengan konsisten, dengan serius, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tingkatkan kualitas doa. Nggak cukup hanya dengan 2-3 kali sehari. Ada doa khusus saat teduh dengan Tuhan. Tingkatkan kualitas pembacaan firman Tuhan. Jangan bolong-bolong saat teduh. Tingkatkan kualitas mempraktikkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Artinya kita tidak cukup hanya sekedar melakukan satu firman saja. Tapi semua firman harus kita lakukan. Di rumah, di ladang, di sawah, di jalan, di kantor, dimanapun juga. Tingkatkan buah-buah karakter dalam diri kita. Seperti Galatia 5:22 sampai dengan 23. Kasih kita kepada Tuhan harus makin terlihat jelas setiap hari. Dan juga kasih kita kepada sesama. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kalau itu kita lakukan, sebenarnya amanlah kita sudah dari penghakiman Tuhan. Dari harinya Tuhan menghakimi menghukum kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Aplikasi kita Jevanya juga memberikan kita semangat. Memberikan kita pengharapan. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Pemulihan. Berkat penyertaan, pemeliharaan, pengangkatan dari Tuhan akan bisa kita lakukan. Bahkan sekalipun mungkin dulu karena kita tidak responsif untuk cepat bertobat dan berubah. Kita harus dihukum, kita harus dijabar Tuhan. Kalau kita kembali catang bertobat kepada Tuhan, tetap Tuhan tanggung jawab.
mengampuni dosa dan kesalahan kita karena kita punya itikat baik untuk bertobat. Dan Tuhan siap memberkati kita. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, mari kita praktekkan kitab Zefania yang amat luar biasa ini. Maka kita akan menerima berkat janji Tuhan yang